Halo guys, selamat datang di channel saya yang baru. Kali ini saya mau kasih lihat perjalanan pulang kampung saya dari Amsterdam ke Jakarta di bulan September 2020 yang lalu, di mana saat ini masih keadaannya lagi dalam musim pandemi COVID-19. Saya harus banget pulang ke Jakarta karena saya udah 2 tahun gak pulang, hampir 2 tahun, dan udah gitu kayak saya pokoknya butuh banget ya buat pergi dari Belanda saat itu, dan keadaannya sangat memungkinkan, cuma memang tidak seperti biasanya. Jadi di video ini saya mau kasih lihat ke kalian gimana keadaannya pulang kampung dari Amsterdam ke Jakarta. Saya pulangnya naik pesawat Garuda Indonesia. Saya sengaja pilih Garuda karena dengan pertimbangan penerbangannya itu langsung dari Amsterdam ke Jakarta, nggak pakai berhenti-berhenti atau transit. Jadi perjalanannya itu sekitar 14 jam di dalam pesawat. Memang agak lama, tapi pada akhirnya menurut saya seru banget dan menguntungkan karena kita langsung sampai gitu dan nggak harus transit. Ketika itu harga tiketnya memang agak lebih mahal dari penerbangan yang lain. Jadi contohnya ada pesawat dari Timur Tengah yang waktu itu harga itu sekitar 500-an euro. Tapi saya pilih Garuda yang harganya waktu itu sekitar 700-an euro. Jadi emang agak lebih mahal, cuma yaitu lagi-lagi pertimbangan gak pakai transit menjadi pilihan saya untuk pilih Garuda. Dan juga karena kebetulan saya bawa sepeda, dan dengan Garuda sepedanya itu gratis. Nah, kenapa saya bisa pulang? Kenapa saya bisa terbang? Salah satunya adalah karena paspor saya masih hijau. Jadi kalau kalian paspornya hijau, sangat memungkinkan untuk pulang ke Jakarta. Dan saya bisa balik lagi ke Belanda karena saya punya izin tinggal. Jadi makanya di situ saya diuntungkan karena paspor hijau dan punya KTP Belanda gitu. Nah, di dalam pesawat itu sendiri keadaannya sungguh kosong melompong. Saya nggak tanya ada berapa banyak penumpang, tapi di gerbong ya. Kok di gerbong sih? Pokoknya di area saya tuh kosong banget. Saya pilih di bagian belakang karena di bagian depan waktu saya mau check-in itu agak penuh, makanya saya ambil aja yang paling belakang gitu. Dan ternyata satu baris itu buat saya sendiri. Jadi contohnya aja ya, di deretan saya hanya ada saya satu di ujung kanan jendela, dan di ujung kiri ada satu orang lagi. Tapi kosong banget deh keadaannya. Begitu. Jadi sebenarnya menurut saya menguntungkan banget sih buat pulang ke Indonesia dalam keadaan pandemi seperti ini. Tapi itu kan saya pulangnya bulan September ya. Sekarang tuh kan udah bulan Desember. Jadi di Belanda sendiri lagi second wave ya gitu. Sekarang keadaannya saya udah pulang. Terus jadi makanya saya bisa bikin video ini karena saya lagi iseng, dan saya pikir mungkin teman-teman yang ada di Belanda atau di luar negeri mau lihat keadaan gimana sih pulang ke Jakarta atau ke Indonesia di musim pandemi seperti ini. Begitu. Oke, sekarang ini adalah bagian dari time lapse. Saya suka banget bikin time lapse karena dari situ kita bisa lihat kan proses penerbangannya. Apalagi ya yang mau saya ceritain. Ini agak free flow aja nih guys. Jadi saya nggak ada skrip ya. Terus bingung mau ngomong apa sekarang. Ya pokoknya gimana ya. Emang sih agak ngeri ya terbang di masa pandemi ini. Kayak tadinya tuh emang saya udah mau pulang dari bulan Maret. Karena di bulan Maret itu saya agak sakit, dan saya pikir gila nih, saya nggak tahu sakitnya apa, mungkin corona kah atau enggak. Tapi waktu itu saya pikir saya harus pulang ke Indonesia. Cuma orang-orang pada bilang jangan pulang, keadaannya nggak aman, berbahaya segala macam. Akhirnya saya nggak pulang dong. Dan sungguh
keputusan gak pulang itu sangat tersiksa, karena ketika saya sakit di Belanda itu kayak saya nggak diurusin gitu deh. Ya udah, nah sekarang kepulangan saya juga di bulan Desember itu agak kontroversial, makanya saya sebenarnya nggak bilang-bilang ke orang-orang karena saya tahu kalau saya bilang pasti dilarang. Karena memang ada yang melarang saya pulang, ada juga yang bilang ya udah pulang aja gitu. Jadi ada dua kubu, dan untuk membendung kubu yang nggak membolehkan saya pulang itu, makanya saya nggak bilang-bilang. Jadi beneran saya tuh beli tiket kayak hari Rabu tanggal 16 September ya kayaknya, yang mana itu adalah hari ulang tahun saya. Jadi saya memberi hadiah pada diri saya tiket pulang ke Jakarta, dan tanggal pulangnya itu hari Sabtunya, tanggal 19 September ya kayaknya 2020. Jadi itu keputusannya emang kayak agak mendadak gitu sih. Well, nggak terlalu mendadak sih, saya memang sudah merencanakan bahwa saya akan pulang ke Jakarta pada satu waktu, cuma saya belum tahu kapannya. Dan kebetulan kayak saya tuh cek tiap minggu ya, harganya tuh selalu sama. Jadi saya pikir oke, kalau saya putusin beli misalnya hari ini buat besok tuh harga tiket Garuda tuh masih sama ketika itu. Jadi makanya saya belilah tiket. Nah, ini adalah keadaan di dalam pesawat. Satu hal dari Garuda adalah entertainmentnya sangat agak kurang dibandingkan dengan pesawat Middle East, tapi nggak apa-apa deh. Terus makanannya juga ya entah ya, kali ini menurut saya makanannya agak kurang enak, tapi ya wajar sih, mungkin karena saya agak sakit gitu, jadi indera perasa saya tuh agak terganggu gitu. Terus ya di pesawat baik-baik aja, cuma itu dia akhirnya pasti ada turbulence. Ini yang bikin saya ngeri banget gitu. Turbulence-nya agak menegangkan, dan apalagi ketika itu saya nggak bisa tidur. Oh iya, saya nggak bisa tidur karena di dalam pesawat itu saya minum Coca-Cola, dan ketika meminum itu saya pikir ini Coca-Colanya Coca-Cola Indonesia atau Belanda ya, karena saya lihat mereka punya jusnya itu merek Diamond dari Indonesia. Nah, tadinya saya nggak mau minum dong, tapi kan karena saya pikir udah dituang di gelas ya, udah kan kasihan gitu, dan saya nggak mau menyia-nyiakan minuman tersebut. Tapi pada akhirnya ternyata habis saya minum 5 menit kemudian belum ada itu langsung saya sakit tenggorokan gitu, karena memang ya pokoknya saya jadi agak sensitif deh badan saya sejak saya sakit bulan Maret itu gitu. Nah, akhirnya saya agak gak enak badan, gak bisa tidur, dan akhirnya sepanjang perjalanan saya kebanyakan nonton film Indonesia gitu. Terus sama sekali gak tidur. Akhirnya pagi datang, kita dapat sarapan. Sarapannya itu apa ya, kayaknya nasi pakai ayam deh yang saya pilih. Jadi karena saya lagi rindu Indonesia ya, jadi saya pilihnya menu-menu yang Indonesia aja gitu, karena udah lama banget gak makan nasi juga gitu. Dan ini settingnya udah sampai di Jakarta, bisa dilihat ya ada kepulauan kecil gitu. Terus ya udah, pengumuman berlangsung. Saya nggak merekomendasikan buat kalian yang nggak tidur di dalam pesawat. Jadi apalagi di masa pandemi ini ya, sebenarnya saya juga ngeri banget karena daya tahan tubuh kan bisa drop ya karena kurang tidur. Tapi ya gimana, emang saya nggak bisa tidur dong gitu. Ini time lapse lagi. Ya lagi-lagi saya suka banget bikin time lapse, dan saya senang banget karena pada akhirnya hampir sampai di Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten gitu. Dan ya alhamdulillah banget sepanjang perjalanan. Oh ya, saya harus cerita bahwa saya tadinya juga ngeri ya di dalam pesawat, tapi ya udah deh gitu, kayak udah ikhlas aja dan udah berserah gitu. Pokoknya saya harus tiba di Jakarta, dan alhamdulillah ini dia tiba mendarat di Jakarta. Dan saya senang banget ketika pesawat mendarat dan ngeliat pesawat-pesawat Garuda banyak berjejer, artinya kan saya sudah tiba di Jakarta begitu. Terus ya intinya menurut saya kalau kalian mau pulang ke Jakarta, dimanapun kalian berada, ya udah menurut saya sih pulang aja, tapi tetap yang penting itu jalankan protokol kayak pakai maskernya, terus udah gitu rajin bersihin tangan pakai hand sanitizer gitu.
Terus ya udah sampai deh di Jakarta. Tuh kan bisa dilihat kan penumpangnya itu nggak banyak banget, dan sebenarnya ini sangat menguntungkan ya gitu. Terus mendaratnya di Terminal 3. Tuh lihat, terminalnya juga agak kosong banget deh. Ini pertama kalinya saya sampai di Jakarta terminalnya kosong. Dan ini yang saya suka dari Terminal 3, ada banyak lukisan ya. Pokoknya gambar-gambar yang bagus banget gitu. Dan ini Indonesia banget gitu. Akhirnya saya sampai mendarat di Jakarta. Itu saya, halo. Ya udah. Nah, prosesnya. Nah, ini dia yang paling penting. Jadi turun gate. Nah, ini yang paling penting. Satu hal yang harus kita lakukan untuk bisa sampai di Jakarta adalah kita harus bawa surat pernyataan PCR negatif gitu. Karena kalau punya itu, kita bisa pulang langsung ke rumah kita sendiri. Nih, seperti yang kalian lihat, saya bebas berada di kendaraan saya sendiri. Karena kalau misalnya nggak pakai itu, maka kalian harus berada di ruang karantina yang dikasih pemerintah. Tapi itu kalian harus tinggal selama 5 hari. Terus atau kalau nggak, kalian harus ke hotel dan itu udah 3 hari. Gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Apapun keputusan kalian, semoga sudah dipikirkan dengan baik-baik. Dan menurut saya yang paling penting itu adalah tetap jaga kesehatannya sama jalankan protokol kesehatan. Itu ya. Oke, kalau gitu, seperti para YouTuber bilang, ingat buat like, share, dan subscribe ya. Oke, alrighty.